Netizen menyoroti pembangunan Masjid Al-Jabar oleh Ridwan Kamil menggunakan APBD Jawa Barat senilai 1 triliun. Loh, apa salahnya membangun masjid? Bukankah sila pertama Pancasila ketuhanan yang Maha Esa? Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this. Bukan pembangunan masjidnya yang dipermasalahkan, tapi penggunaan APBD. Selain di Jawa Barat, ada beberapa masjid yang dibangun dengan APBD. Masjid Islamic Center Samarinda menelan dana sebesar 500 miliar. Masjid Raya Sumatera Barat 330 miliar. Masjid 99 Kubah Makassar 134 miliar. Masjid An-Nur Pekanbaru 92 miliar. Masjid Raya Banten 94,3 miliar. Bagaimana dengan pembangunan rumah ibadah umat lain dengan APBD? Nah, ini juga menjadi alasan Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengatakan, kita memilih demokrasi. Masjid, gereja, pura, semua bisa dibiayai negara selama itu disepakati eksekutif dan legislatif. Di wilayah yang mayoritas masyarakatnya beragama Kristen, APBD juga dialokasikan untuk gereja. Terjadi di Papua Barat dengan pembangunan GKI Jemaat Ebenezer. Begitu juga di wilayah Bali. APBD maupun APBN dipakai untuk membangun pura besaki. pembangunan GKI Ebenezer, Bupati anggarkan APBD Provinsi 1 miliar saja. Pembangunan pura besaki menelan anggaran 911 miliar, gabungan APBN dan APBD. Perhatikan pernyataan Ridwan Kamil. Di wilayah yang mayoritas masyarakatnya Di daerah yang mayoritas masyarakatnya. Pernyataan Ridwan Kamil sesuai dengan fakta. Yang dibangun itu adalah rumah ibadah umat mayoritas di daerah itu. Tapi yang menjadi pertanyaan, membangun rumah ibadah mayoritas oleh negara itu benar atau salah? Bermanfaat atau merugikan? Dalam pembahasan akan banyak bicara pembangunan Masjid Al-Jabar. Tapi topik kita bukan Al-Jabar, bukan rumah ibadah umat Islam, melainkan rumah ibadah umat mayoritas. Al-Jabar hanya sebagai contoh saja. Pembangunan rumah ibadah ada dua cara pendanaan, oleh umat atau oleh negara melalui APBD maupun APBN. Nah, kita akan bandingkan keduanya. Topik yang menarik. Ayo kita bandingkan. Pertama dilihat dari aspek keimanan. Rumah ibadah yang dibangun dengan dana umatnya menunjukkan keimanan umatnya, terlepas seberapa mewah dan megahnya. Bagaimana? Apakah setuju? Bayangkan, uang yang dapat dipakai untuk bayar keperluan pribadi dan keluarga, tapi rela diberikan untuk rumah ibadah. Kalau tidak beriman, hal ini tidak mungkin dilakukan. Jawa Barat memiliki jumlah masjid terbanyak di Indonesia. Ada 59.243. Kalau dibangun dengan dana umat, maka layak mendapat apresiasi. Rumah ibadah yang dibangun dengan dana umatnya menunjukkan keimanan umatnya, terlepas seberapa mewah dan megahnya. Rumah ibadah megah atau tidak megah tidak ada korelasi dengan keimanan umat. Saya ada contoh di mana rumah ibadah kurang, tapi menunjukkan keimanan yang besar. Ribuan anak muda Kristen mengikuti KKR meski diguyur hujan di Rantepao, Toraja Utara. Gereja kecil, tidak bisa menampung. Tapi keimanan ribuan umat muda itu besar, tetap ikut KKR meski diguyur hujan. Para santri salat basah kuyup kehujanan di Masjid Jami Anukayah, Sumeneb, Madura, bersujud dalam air yang menggenang di jalanan. Luar biasa bukan? Halaman masjid kebanjiran,
Tapi keimanan para santri itu besar, tetap sholat walaupun kehujanan, air menggenang. Kedua, dari aspek fisik, rumah ibadah yang dibangun negara megah dan besar. Tadi sudah diperlihatkan beberapa bangunan masjid yang dibangun dengan APBD. Siapapun yang melihatnya akan merasakan kekaguman. Ya, walaupun secara teori bisa saja masjid yang dibangun umat sama atau lebih megah. Itu kan tergantung berapa dana yang mampu terkumpul. Apakah membanggakan? Ya, dari segi kemewahannya. Dari segi lainnya belum tentu. Sebuah rumah ibadah mewah, megah. Tapi ketika diketahui dibangun negara, kebanggaannya langsung hilang. Apa yang mau dibanggakan? Negara. Ya, punya dana tak terbatas. Rumah ibadah dibangun negara justru menjadi pertanyaan. Kenapa harus negara? Apakah umatnya tidak bersedia ikut kontribusi, tidak bersedia menyumbang? Pertanyaannya, secara fakta, apa betul warga Jabar tidak bersedia ikut kontribusi dan perlu bantuan negara untuk membangunkan masjid yang megah? Data menunjukkan pada 2022, Jawa Barat memiliki jumlah masjid terbanyak di Indonesia. Ada 59.243. Menurut Trubus, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, di Jawa Barat rumah ibadah besar macam Al-Jabar sudah banyak. Lah, warga Jabar mampu kok bangun masjid. Ada 59.243. Bahkan yang selevel Al-Jabar. Lalu, kenapa Ridwan Kamil perlu bangun Al-Jabar? Menurut Ridwan Kamil, 7 tahun lalu, jutaan warga Jawa Barat melalui berbagai ormas Islam menitipkan aspirasinya untuk dibuatkan masjid raya provinsi. Ketiga, dari aspek keuntungan. Kenapa warga minta dibuatkan masjid? Apakah menguntungkan? Keuntungan apa? Kalau keuntungan duniawi, ya betul, umat tidak perlu keluar uang untuk bangun masjid. Bisa dapat masjid besar, indah, dan megah secara gratis dari negara. Pertanyaannya, apakah kamu percaya kalau membangun rumah ibadah mendapat pahala? Kalau kamu percaya ada pahala, masjid dibangun negara artinya umat tidak punya kesempatan dapat pahala. Ini justru kerugian besar. Berbagai ormas Islam yang 7 tahun lalu menitipkan aspirasinya untuk dibuatkan masjid raya provinsi. Ini perbuatan menguntungkan atau merugikan? Ya, tergantung keimanan mereka perihal pahala. Keempat, dari aspek keadilan. Tahukah kalau APBD itu berasal dari pajak bukan hanya umat mayoritas tapi juga umat lainnya? Contoh, di Jawa Barat memang 97% penduduk beragama Islam. Tapi masih ada umat beragama lain juga. Ada 859.000 beragama Kristen. Ada 298.000 beragama Katolik. Ada 98.000 beragama Buddha. 17.000 beragama Hindu. Ada 11.000 beragama Konghucu dan 3.000 aliran kepercayaan. APBD dipakai untuk membangun rumah ibadah mayoritas itu jelas tidak adil. Mengambil hak umat non-mayoritas. Seperti dikatakan pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, APBD akan lebih tepat untuk membangun sarana publik. Tempat ibadah sifatnya untuk umat tertentu saja yang bisa menggunakannya, sedangkan sarana publik dipakai semua orang. Berbagai ormas Islam yang 7 tahun lalu menitipkan aspirasinya untuk dibuatkan masjid raya provinsi. Apakah menurut mereka rumah ibadah boleh dibangun dengan cara tidak adil? Menurut saya rumah ibadah terlalu suci untuk dibangun di atas ketidakadilan. Kenapa seorang pejabat suka membangun masjid? Bahkan Ahok yang non-muslim pun membangun masjid.
Masjid KH Hashim Asy'ari ini dibangun Ahok senilai 164 miliar. Lebih mahal dari Masjid Raya yang dibangun negara di Pekanbaru, Banten, bahkan Makassar. Padahal Ahok itu Kristen. Siapa yang mendesak Ahok bangun masjid? Setahu saya tidak ada. Ahok sendiri yang mau bangun masjid. Demikian juga dengan Soekarno yang ngotot membangun Masjid Istiqlal dengan uang negara, padahal umat tidak memintanya. Sejarah mencatat, sebenarnya umat mau membangun Masjid Istiqlal secara mandiri. Sudah terkumpul Rp500.000 dari hasil patungan. Jangan bandingkan uang 500.000 zaman itu dengan sekarang ya. Ada yang mengatakan zaman itu Rp1 sama dengan $1. Artinya Rp500.000 sama dengan $500.000. Kalau kita rupiahkan saat ini $1 sama dengan 15.000, maka uang waktu itu setara 7,5 miliar. Para ulama dan tokoh agama meyakinkan Soekarno bahwa dana sudah cukup. Selain itu, banyak umat yang siap menyumbang kayu, bahan bangunan, kapur, genteng. Tapi Soekarno tidak setuju. Dia ingin Masjid Istiqlal megah dan kokoh. Itu uang 500.000 bukan apa-apa, tidak cukup. Saya kurang setuju dengan sikap Soekarno. Yang mau dibangun umat bukan istana presiden. Kalau bangunan untuk presiden, ya memang Presiden Soekarno boleh menolaknya. Tapi ini yang dibangun rumah untuk ibadah. Yang berhak menolaknya bukan Soekarno. Istiqlal sekarang memang mewah, megah, terbesar di Asia Tenggara. Tapi apa yang mau dibanggakan? Negara, ya punya dana tak terbatas. Kenapa seorang pejabat suka membangun masjid? Apakah karena ingin memiliki legacy? Ditulis blogger, pemindahan ibu kota negara. Apakah karena ego Jokowi yang berambisi membentuk legacy? Kalau IKN jadi, memang jelas akan mengharumkan nama Jokowi. Orang akan selalu mengingat IKN sebagai ibu kota yang didirikan oleh Jokowi. Apakah tujuan seperti itu juga seorang pejabat membangun masjid? Untuk legacy, Masjid Istiqlal akan diingat sebagai Masjid Soekarno, Masjid Al-Jabar, Masjid Raya termahal 1 triliun, akan diingat sebagai Masjid Ridwan Kamil, Masjid KH Hashim Asy'ari akan diingat sebagai Masjid Ahok. Itukah alasan rumah ibadah dibangun megah? Kalau tidak megah, tidak akan memberikan legacy. Masa kan masjid kecil dikatakan masjidnya Ridwan Kamil, atau masjid sederhana dikatakan masjidnya Ahok? Wah, bisa hancur reputasi mereka. Iya juga. Menurut kalian, apakah rumah ibadah layak dimanfaatkan untuk membentuk legasi penguasa? Kenapa seorang pejabat suka membangun masjid? Apakah untuk menaikkan elektabilitas? Ini ada kasus caleg kampanye dengan cara membangun masjid. Menurut Suhoki, politik itu kotor seperti lumpur. Menurut kalian, apakah rumah ibadah layak dimanfaatkan untuk kepentingan politik? Keenam, rumah ibadah dibangun oleh negara beresiko dinodai korupsi. Banyak sekali contoh proyek pemerintah yang dikorupsi. IKTP, Wisma Atlet Hambalang, proyek BTS, dan lain-lain. Semua korupsi itu sudah direncanakan. Artinya apa? Artinya tujuan utama proyek itu ya untuk dikorupsi. Lalu apa jaminannya kalau rumah ibadah yang dibangun negara tidak dikorupsi? Masjid di Pekanbaru dikorupsi. Masjid Sriwijaya dikorupsi. Tidak cuma masjid, gereja yang dibangun negara juga bisa dikorupsi. Gereja di Mimika dikorupsi. Tapi kalau rumah ibadah dibangun umat secara gotong royong, sulit untuk dikorupsi.
Kenapa? Karena diawasi ramai-ramai. Rumah ibadah mayoritas dibangun negara tapi dikorupsi. Apakah bagus? Ya, tergantung. Apakah menurut kalian korupsi menodai rumah ibadah, melecehkan agama? Atau Anda sependapat dengan MUI yang menilai korupsi Al-Quran tidak melecehkan agama? Kalau korupsi Al-Quran tidak melecehkan, apakah artinya korupsi pembangunan masjid juga tidak melecehkan agama? Terakhir, ini yang menarik. Kita akan lihat dari aspek Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Maka apapun yang dilakukan negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila, termasuk juga pembangunan rumah ibadah. Setuju. Pertanyaannya, negara membangun rumah ibadah mayoritas, apakah sesuai dengan Pancasila? Seperti dikatakan pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, tempat ibadah sifatnya untuk umat tertentu saja yang bisa menggunakannya. Ya, negara membangun rumah ibadah mayoritas itu tidak adil. Padahal sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan seperti dikatakan Anies, tanpa keadilan tidak ada persatuan. Padahal sila ketiga persatuan Indonesia. Bahkan sila kedua pun ada kata adil, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa ketidakadilan bisa terjadi di Indonesia yang berdasarkan Pancasila, berdasarkan keadilan? Coba pikir, apa sebabnya? Jawabannya tadi sudah disebutkan Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengatakan, Kita memilih demokrasi. Masjid, gereja, pura, semua bisa dibiayai negara selama itu disepakati eksekutif dan legislatif. memang itulah fakta di Indonesia. Segala hal boleh asal disepakati eksekutif dan legislatif. Segala hal boleh asal diterapkan secara demokrasi. Tapi bagaimana dengan penerapan sila-sila lainnya? Tidak ada kewajiban. Yang penting disepakati eksekutif dan legislatif. Tidak adil. Selama disepakati eksekutif dan legislatif, ya jalan. Pancasila. Kamu pernah pikir tidak? Pancasila itu unik. Ada pasal demokrasi, tapi ada pasal keadilan. Ini bagaikan air dan api berlawanan. Kalau demokrasi itu artinya mayoritas yang menang, minoritas yang kalah. Mana adilnya? Eksekutif dan legislatif melalui pemilu. Pemilu yang menang yang mayoritas. Segala keputusan sesuai dengan mayoritas dong. Mana keadilan untuk yang minoritas? Menurut saya, Soekarno waktu merumuskan Pancasila tahu betul kalau demokrasi punya potensi tidak adil. Tanpa keadilan, maka tidak ada persatuan. Makanya ia pun menambahkan pasal keadilan. Demokrasi harus adil. Brilian. Sayangnya, Soekarno lupa merancang sistem yang mengharuskan keadilan. Sistem yang merubah demokrasi menjadi adil. Mungkin dia berpikir dia akan bersikap adil pada semua. Soekarno tidak menyangka kalau dia begitu cepat dilengsarkan. Lalu bagaimana solusinya? Harus diubah. Segala sesuatu yang disepakati eksekutif dan legislatif harus disetujui Dewan Keadilan Agama untuk menghindari diskriminasi agama. Kenapa agama? Riset menunjukkan diskriminasi dalam beragama di Indonesia adalah salah satu yang tertinggi. Di Indonesia, banyak masjid dibangun negara. Sementara gereja ingin dibangun mandiri oleh umat, tapi dipersulit. Misal, di Jawa Barat,
negara membangun Masjid Al-Jabar senilai 1 triliun. Tapi Jawa Barat jadi juara kasus intoleran. 7 gereja di Cianjur, Jawa Barat diancam ditutup paksa. Pemerasan gereja di Bandung, Jawa Barat diperas sekitar 200 juta oleh orang-orang yang tergabung dalam ormas berlabel agama. Bahkan di kota Cilegon, Jawa Barat, tidak ada rumah ibadah umat non-muslim. Di Cilegon tidak ada gereja, pura, wihara, tapi diskotik banyak. Bahkan satu RT ada 6 diskotik. Masa dirikan rumah ibadah lebih sulit dari diskotik? Dan masih banyak kasus diskriminasi agama lainnya. Bukan hanya di Jawa Barat, tapi di banyak wilayah di Indonesia. Kok begitu ya? Padahal sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 45. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Oh, itu sudah diganti dengan SKB 2 Menteri. Ditulis sewot, SKB 2 Menteri bukti nyata pemerintah legalkan diskriminasi terhadap minoritas. Loh, bukannya Pancasila tidak boleh diganti? Yakin itu bukan hoax? Kalau kita melihat faktanya, segala hal boleh asal disepakati eksekutif dan legislatif. Ridwan Kamil mengatakan, Kita memilih demokrasi. Semua bisa, selama itu disepakati eksekutif dan legislatif. Sekarang saya paham. Inilah akar dari segala permasalahan. nah, solusinya adalah Dewan Keadilan Agama. Anggota Dewan Keadilan tidak digaji. Mereka kerja secara sukarela. Dewan Keadilan Agama terdiri dari perwakilan masing-masing agama. Jadi minimal ada 6 orang, mewakili 6 agama yang diakui di Indonesia. Masing-masing umat memilih perwakilannya mereka. Keputusannya tidak melalui voting karena nanti yang menang mayoritas. Setiap anggota memiliki hak veto untuk menolak. Jadi, kalau ada 60 anggota, 59 setuju, dan hanya satu saja yang menolak, maka apa yang disepakati eksekutif dan legislatif harus ditolak. Dengan demikian, tidak ada keputusan yang diskriminasi. Eksekutif dan legislatif tidak bisa semena-mena. Kalau ini diterapkan, apa yang terjadi? Pemilu akan minim konflik. Kenapa? Karena eksekutif dan legislatif tidak bisa semena-mena. Segala kesepakatan eksekutif dan legislatif tidak boleh diskriminasi. Karena Indonesia adil, tidak ada diskriminasi, maka terciptalah persatuan dan kedamaian. Alangkah indahnya Indonesia yang demikian. Pertanyaannya, kenapa yang dipermasalahkan pembangunan rumah ibadah umat mayoritas? Bagaimana kalau negara membangun rumah ibadah umat minoritas? Nah, ini kasusnya berbeda. Pancasila. Kamu pernah pikir tidak? Pancasila itu unik. Ada pasal keadilan, tapi ada pasal kemanusiaan. Ini bagaikan air dan api berlawanan. Kalau keadilan itu artinya negara memperlakukan semua secara sama. Tapi kemanusiaan itu ada yang mendapat perlakuan khusus. Kemanusiaan diberi tidak sembarangan, tapi hanya pada mereka yang lemah. Bagaimana penerapan dalam hal rumah ibadah? Baca ini. Ada satu alasan Ridwan Kamil yang cukup menggelitik bagi penulis. Padahal urutannya itu, masjid negara milik negara, kalau provinsi masjid raya, kalau kota dan kabupaten masjid agung, kalau kecamatan masjid besar,
Dan kalau desa masjid jami. Wow, ternyata tiap provinsi, kota, kabupaten, desa, bahkan negara harus memiliki masjidnya masing-masing ya. Tapi apakah hal demikian berlaku untuk umat minoritas? Apakah Indonesia ini hanya milik satu agama? Ternyata penerapan di Indonesia itu terbalik. Justru umat Islam yang mayoritas, paling kuat, yang masjidnya ada di mana-mana, justru rumah ibadahnya dibangun oleh negara. Dari provinsi, kota, kabupaten, sampai desa. Lalu, pembangunan rumah ibadah dalam hal kemanusiaan seharusnya bagaimana? Kalau di suatu kota tidak ada satupun rumah ibadah umat tertentu, pertanyaannya, bagaimana umat tersebut beribadah? Kasihan bukan? Mereka ini umat yang lemah, harus ditolong. Disinilah sila kedua kemanusiaan harus dilaksanakan. Selayaknya lah negara menyediakan tempat, tidak perlu besar, tapi mencukupi dan berfungsi sempurna. Bukan diberikan ya, tapi diberi pinjam pakai. Sampai umat tersebut mampu mendirikan minimal ya 2 tempat ibadah di kota itu. Maka rumah ibadah pinjaman akan diambil lagi oleh pemerintah. Kenapa hanya dipinjamkan? Ingat ya, sila kedua itu kemanusiaan yang bagaimana? Yang adil dan beradab. Jangan sembarang kemanusiaan, tapi harus adil dan beradab. Kalau negara memberikan rumah ibadah, apalagi yang megah, rasanya itu melewati garis kemanusiaan. Sudah menjadi ketidakadilan. Makanya rumah ibadah diberikan pinjam saja. Tidak megah, tapi kapasitasnya cukup dan berfungsi sempurna. Yang akan menerima rumah ibadah pinjaman ini kemungkinan bukan Kristen dan Katolik. Karena umumnya di setiap kota ada lebih dari 2 rumah ibadah Kristen dan Katolik. Kecuali di Cilegon ya. Yang akan menerima adalah agama yang lebih minoritas lagi. Seperti Buddha, Hindu, Konghucu, dan aliran kepercayaan. Belum pernah ada penguasa yang memikirkan hal ini sebelumnya. Ya, padahal inilah yang seharusnya dilakukan yang sesuai Pancasila. Kalau di setiap kota sudah memadai rumah ibadah semua umat, program bisa dilanjutkan ke tingkat kecamatan. Pancasila indah bukan? Nah, kapan Indonesia bisa seperti ini? Apakah Ganjar, Prabowo, Anies akan melaksanakan Pancasila? Yakin. Do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with the